Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi pemasaran jasa dengan judul Strategi Distribusi Jasa. Kami yang beranggotakan, saya Arinda Sapir Azura dan teman saya Adinda Putri Zera. Berikut akan saya paparkan mengenai bab strategi distribusi jasa. Yang pertama, saluran distribusi jasa. Jasa umumnya tidak berwujud. Dengan demikian, penyampaian jasa tidak khusus meliputi pemindahan barang yang meliputi rantai dari perusahaan yang dimulai dengan produksi dan atau berakhir dengan konsumen. Kemudian, saluran distribusi jasa adalah kelompok perusahaan atau perseorangan yang memiliki hak kepemilikan atas produk atau membantu memindahkan hak pemilikan produk atau jasa ketika akan dipindahkan dari produsen ke konsumen. Kotler 2008. Kemudian metode distribusi jasa. Metode distribusi jasa terdiri dari dua strategi, yaitu yang pertama, strategi distribusi selektif dan strategi distribusi eksklusif. Yang pertama, strategi distribusi selektif, yaitu metode distribusi yang menyalurkan jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor jasa atau perwakilan pada suatu daerah. Kemudian distribusi yang dipilih perusahaan jasa dengan hanya memiliki beberapa perantara saja untuk memudahkan pengawasan terhadap penyalur. Contohnya, produk jasa yang membuka perwakilan di daerah-daerah seperti perusahaan motor. Yang kedua, strategi distribusi eksklusif. Distribusi eksklusif adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada satu atau dua distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Contohnya, seperti showroom mobil, factory outlet, restoran waralaba, minimarket, dan supermarket. Kemudian, saluran distribusi pemasaran jasa terdiri dari saluran langsung dan saluran satu tingkat atau one level channel. Yang pertama, saluran langsung. Perusahaan menawarkan jasa yang dijual melalui tempat usaha atau toko usaha. Konsumen dapat melakukan transaksi langsung mendatangi dan membeli jasa yang ada. Kemudian saluran satu tingkat atau one level channel, terdapat satu perantara pemasaran di antara pengelola jasa dan konsumen. Para retailer memiliki bengkel rumahan, agen dapat menawarkan jasa berdasarkan harga yang berbeda dengan konsumen langsung, harga yang lebih murah serta adanya potongan pembelian. Berikut klasifikasi perusahaan jasa. Yang pertama, high contact service ialah sebuah klasifikasi dari sebuah pelayanan jasa di mana kontak di antara konsumen dan juga penyedia jasa yang sangatlah tinggi. Konsumen selalu terlibat di dalam sebuah proses dari layanan jasa tersebut. Contohnya ialah klinik dokter. Yang kedua, low contact service. Low contact service adalah klasifikasi pelayanan jasa di mana kontak di antara konsumen dengan sebuah penyedia jasa tidaklah terlalu tinggi. Physical contact dengan konsumen hanyalah terjadi di front desk yang termasuk ke dalam klasifikasi low contact service. Contohnya ialah lembaga keuangan dan bioskop. Kemudian, saluran distribusi jasa langsung. Yang pertama, perusahaan memiliki kontrol penuh terhadap outletnya. Salah satu implikasinya yaitu pemilik dapat mempertahankan konsistensi dalam ketentuan jasanya. Kemudian, standar dapat ditetapkan dan akan ditetapkan sebagai rencana karena perusahaan itu sendiri yang mengawasi dan mendapat imbalan yang sepantasnya untuk jasa yang ditawarkan. Kemudian, perusahaan dapat memperluas atau mengkontrak tempat atau bangunan tanpa dibatasi oleh persetujuan kontak dengan perusahaan lain. Kemudian, perusahaan memiliki baik toko dan karyawan serta mengontrol secara penuh terhadap hubungan pelanggan. Perhatian paling besar adalah apakah loyalitas pelanggan terhadap perusahaan atau terhadap pelayanan jasa oleh karyawan. Kemudian, saluran distribusi elektronik. Saluran distribusi elektronik adalah penyalur jasa yang tidak memerlukan interaksi dengan manusia secara langsung. Kelebihan dari penyalur jasa adalah
melalui elektronik dengan atau alat produksi jasa. Kekurangannya adalah tergantung dari hubungan bertemu secara langsung dengan penyedia jasa. Kekurangan dari jasa adalah karakteristiknya yang tidak terpisahkan dan tidak dapat distandarkan. Kemudian keuntungan saluran elektronik. Yang pertama, pengiriman yang pasti untuk jasa standar. Yang kedua, biaya lebih murah. Yang ketiga, kepuasan pelanggan. Yang keempat, distribusi yang luas. Yang kelima, umpan balik dari pelanggan. Yang keenam, kompetisi harga. Yang ketujuh, ketidakmampuan untuk menyetarakan dengan jasa berstandar tinggi. Yang kedelapan, berkurangnya konsistensi karena perkembangan pelanggan. Yang kesembilan, alasan keamanan. Dan yang ke-10, alasan persaingan dari kondisi geografis. Kemudian pilihan saluran distribusi. Saluran distribusi adalah saluran yang dipakai produsen untuk menyalurkan barang hasil produksinya kepada konsumen, baik sampai berpindahnya hak penguasaan sampai dengan pemindahan barang maupun hanya pemindahan hak kepemilikan saja. Penyampaian dalam perusahaan jasa harus dapat mencari agen dan lokasi untuk menjangkau populasi yang tersebar luas. Kemudian hal yang harus dipertimbangkan saat memilih saluran distribusi. Yang pertama, sifat pembeli seperti kebiasaan pembeli, frekuensi pembeli, dan letak geografis dan sebagainya. Kemudian sifat produk, sifat perantara, sifat pesaing, dan sifat perusahaan. 1. Penyediaan jasa adalah usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa. 2. Agen penjualan badan usaha sebagai perantara yang bertindak untuk dan atas nama prinsipal serta tunduk pada ketentuan tentang perjanjian penyerahan. 3. Agen pembeli adalah agen yang merupakan wakil dari pembeli yang bertugas untuk membeli barang-barang untuk pihak prinsipal. 4. Waralaba yaitu bentuk kerjasama bisnis atau usaha dengan memakai prinsip kemitraan sebuah perusahaan yang sudah mapan. 5. Agen atau broker adalah individu atau perusahaan yang bertindak sebagai perantara jual beli jasa. 6. Service delivery yaitu pihak bisnis dan sebuah perusahaan dalam hal utilisasi teknologi untuk membantu atau mengotomatisasi jalannya satu atau lebih proses bisnis. Perusahaan dagang dan perusahaan jasa. 1. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utama atau pokok melakukan pembelian suatu barang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk maupun fungsi dari barang tersebut. Contoh yaitu toko buku, toko perlengkapan sekolah, dan alat-alat elektronik. 2. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang didirikan seseorang atau sekelompok orang yang kegiatan utama atau pokok bergerak dalam bidang pelayanan jasa atau menjual jasa. Contoh perusahaan ekspedisi seperti JNT, JNE, Tiki. Kelebihan perusahaan dagang. 1. Menjual barang tanpa mengelola terlebih dahulu. 2. Kualitas barang dapat diketahui secara langsung oleh konsumen. Kekurangan perusahaan dagang. 1. Diperlukan tempat untuk memajang barang. 2. Diperlukan tempat untuk menyimpan barang. 3. Diperlukan alat angkut untuk mengirim barang kepada konsumen. 4. Barang yang sudah dibeli konsumen dapat dikembalikan atau retur sehingga perusahaan tidak dapat memperoleh penghasilan. Ciri-ciri perusahaan dagang. 1. Penghasilan diperoleh dari hasil penyerahan atau penjualan barang dagangan. 2. Barang dagangan yang diperjualbelikan tidak diubah bentuk maupun fungsinya. 3. Dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang dagangan. 4. Beban usaha perusahaan yaitu beban pemasaran dan beban administrasi umum. 5. Melakukan transaksi penjualan dan pembelian barang dagangan. 6. Melakukan penyimpanan barang dagang setelah pembelian dan sebelumnya barang dagangan laku. 7. Melakukan transaksi retur pembelian atau retur penjualan bila diperlukan. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang didirikan seseorang atau sekelompok orang yang kegiatan utama atau pokok bergerak dalam bidang penjualan jasa atau menjual jasa. Kelebihan perusahaan jasa. 1. Tidak perlu tempat untuk memajang barang. 2. Tidak diperlukan tempat untuk menyimpan barang. 3. Tidak diperlukan alat angkut untuk mengirim barang pada konsumen.
Kekurangan perusahaan jasa. 1. Kualitas jasa dapat diketahui setelah konsumen membeli jasa. 2. Jasa yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau diretur. 1. Kegiatan utama usahanya memberikan jasa kepada konsumen. 2. Diberi insentif atau imbalan berupa uang atas jasa yang telah diberikan. 3. Tidak menjual barang dan tidak memproduksi barang. Perbedaan antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. 1. Dilihat dari penghasilannya. A. Perusahaan jasa yaitu penghasilan jasa, yaitu penyerahan jasa berupa kenikmatan. B. Perusahaan dagang yaitu perusahaan barang dagang atau penyerahan barang tanpa mengelola terlebih dahulu. 2. Dilihat dari rekening yang ada. A. Perusahaan jasa yaitu pendapatan jasa. B. Perusahaan dagang yaitu penjualan atau retor penjualan dan pengurangan harga, potongan penjualan, harga pokok penjualan, pembelian atau persediaan barang dagangan, beban angkut pembelian, retur pembelian, dan pengurangan harga atau potongan pembelian. Perantara pemasaran dan fungsinya. Fungsinya adalah mereka yang membantu perusahaan dalam mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan barang kepada pembeli akhir. Perantara pemasaran meliputi 1. Perusahaan distribusi fisik, yaitu membantu perusahaan dalam menyediakan dan memindahkan barang dari tempat asal ke tempat tujuan. 2. Middleman, perusahaan yang membantu mendapat pelanggan. 3. Biro pemasaran, yaitu meliputi perusahaan riset, biro iklan, perusahaan media, dan perusahaan konsultan pemasaran, mencarikan sasaran dan mempromosikan produk ke pasar sasaran secara tepat. 4. Perantara keuangan, yaitu meliputi bank, perusahaan kredit, perusahaan asuransi, di dalam membantu transaksi keuangan, menanggung resiko pembelian dan penjualan. Fungsi distribusi jasa. 1. Promosi, pengembangan, dan penyebaran komunikasi persuasif tentang penawaran untuk memikat pembeli. 2. Negosiasi usaha untuk mencapai kesepakatan tentang harga atau masalah lainnya yang memungkinkan timbulnya perpindahan hak milik. 3. Pemesanan komunikasi mundur untuk menyampaikan informasi minat beli para anggota saluran distribusi. 4. Informasi pengumpulan dan penyebaran informasi riset pemasaran tentang konsumen, pesaing, dan kekuatan atau pelaku pasar lain yang ada pada sekarang maupun yang potensial dalam lingkungan pemasaran. 5. Memperoleh dan mengalokasikan dana untuk menutup biaya persediaan barang tingkat saluran distribusi yang berbeda. 6. Memperkirakan risiko yang berkaitan dengan tugas-tugas mendistribusikan. 7. Mengatur urutan penyimpanan dan pemindahan produk fisik mulai dari bahan mentah hingga ke konsumen akhir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.